Halo sport people, perkenalkan saya Virgi, fisioterapis dari ISMC. Gimana? Udah nonton video sebelumnya? Berhubung sekarang masih euforia Piala Dunia di Qatar 2022, kita akan membahas sedikit tentang Piala Dunia. Di video sebelumnya kita sudah lihat bagaimana Neymar sering dijatuhkan saat melawan Serbia sehingga akhirnya dia mengalami cedera ankle. Dan di sini ada yang heran gak sih? Ada yang penasaran gak sih kenapa Neymar bisa kembali merumput secepat itu? Jadi pertandingan pertama melawan Serbia dia terkena cedera pada tanggal 24 November dan dia sudah bisa kembali bermain saat melawan Korea Selatan di babak 16 besar pada tanggal 5 Desember. Yuk kita akan bahas selengkapnya. Jadi kita kilas balik dulu apa yang terjadi pada Neymar. Jadi Neymar itu terkena tackle pemain Serbia pada menit 67, lalu masih memaksakan bermain kurang lebih 13 menit dan akhirnya digantikan pada menit 80. Oke, setelah kita analisa dengan seksama, cedera yang dialami Neymar adalah sprain ankle lateral, di mana terjadi tackle dari arah dalam oleh pemain Serbia akhirnya mengakibatkan ankle Neymar berputar ke arah dalam dan sehingga ligamen yang ada di sisi samping kaki Neymar itu cedera. Oke. Menurut Dr. Matt Provencer pada jurnalnya di Fox Sport ini, Neymar diprediksi akan absen pada sisa pertandingan di fase grup, di mana akan melawan Swiss dan melawan Kamerun. Bahkan diprediksi akan absen saat fase 16 besar Piala Dunia ini. Dan ternyata apa yang kita lihat? Neymar bisa bermain pada 16 besar melawan Korea Selatan. Nah, ini yang akan kita bahas. Kenapa Neymar bisa kembali secepat itu adalah rahasianya penanganan yang tepat. Oke. Jadi di sini penanganan yang tepat akan memberikan proses recovery dan memberikan hasil yang lebih cepat juga. Oke, jadi jangan salah penanganan. Jadi yang pertama dilakukan oleh fisioterapi dan tim medis timnas Brazil untuk cedera Neymar yaitu untuk mengontrol dan mengurangi bengkak yang terjadi pada ankle Neymar. Ya, di sini kita bisa menggunakan ice untuk mengurangi nyeri dan bengkaknya, dan kita juga bisa menggunakan recovery pump, di mana recovery pump ini juga berfungsi untuk melancarkan sirkulasi darah yang ada di kaki Neymar mulai dari ankle, lutut sampai ke pahanya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan juga bahwa kalau bengkak ini dalam cedera itu normal. Jadi jangan sangka kalau bengkak itu salah. Jadi bengkak ini secara medis itu adalah respon fisiologis dari tubuh, di mana hal itu dan wajar terjadi. Jadi di sini kita bukan menghilangkan bengkak tapi mengontrol bengkak. Lalu yang kedua adalah mengembalikan range of motion dari ankle Neymar, di mana latihan ini berfungsi untuk mengurangi kekakuan pada sendi dan melancarkan peredaran darah di sekitar ankle. Dimulai dari gerakan-gerakan yang simple seperti ankle pumping dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah muscle strengthening, di mana muscle strengthening ini sangat penting untuk mengembalikan kekuatan otot ankle Neymar untuk kembali seperti semula. Oke. Karena Neymar cederanya di ligamen lateral, kita jangan lupa memfokuskan untuk kekuatan otot-otot yang ada di lateral, yaitu otot peroneus longus dan peroneus brevis. Kurang lebih seperti ini latihannya. Dan yang selanjutnya dan tidak kalah penting adalah latihan untuk proprioceptif, di mana proprioceptif ini adalah kemampuan dari badan kita untuk mengetahui posisi dari bagian yang kita latih. Contohnya dalam hal ini adalah ankle. Kurang lebih seperti ini latihan untuk proprioceptif di ankle. Oke, sport people, jadi begitulah gambaran besarnya yang dilakukan Neymar selama kurang lebih 10 hari sehingga dia bisa tampil kembali membela Brazil untuk melawan Korea Selatan di fase 16 besar. Namun sangat disayangkan tetap kalah. Oke. Jadi yang ingin saya garis bawahi adalah di sini kalau Anda ingin cedera Anda lebih cepat sembuh, berikan penanganan yang tepat. Dan jika ingin ada yang ditanyakan atau info lebih lanjut, silahkan datang ke ISMC. Ada di Kemang, ada di BSD, dan ada di
together di Senopati. Dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen mau bahas cedera apa lagi. Salam sehat.